Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan mempelajari matematika. Materi yang akan kita pelajari hari ini yang pertama, operasi campuran penjumlahan dan pengurangan pecahan. Dalam operasi campuran penjumlahan dan pengurangan pecahan ada beberapa aturan yang harus kita ketahui. Yang pertama, penjumlahan dan pengurangan tingkatannya sama. Ya. Kemudian yang kedua, dahulukan perhitungan yang ada di dalam tanda kurung. Jika ada, jika tidak ada, maka karena tadi penjumlahan dan pengurangan tingkatannya sama, maka kita hitung dulu dari yang paling depan atau yang paling kiri. Pengurangan tidak bersifat komutatif, sehingga jika ada beberapa pengurangan tanpa ada tanda kurung, maka hitunglah dari kiri. Sedangkan penjumlahan bersifat komutatif, sehingga kamu dapat menjumlahkan yang lebih mudah, tidak harus dari kiri, ya. Bisa dipilih yang paling mudah. Nah, itulah beberapa aturan yang harus kita ketahui sebelum mengerjakan permasalahan atau soal operasi campuran penjumlahan dan pengurangan pecahan. Perhatikan contoh berikut. Contoh yang pertama. Di sini ada 2/3 ditambah 3/5 dikurangi 1/4. Nah, di sini ada penjumlahan dan pengurangan. Nah, mana yang kita dahulukan? Nah, karena di sini tidak ada tanda kurung, maka kita hitung nanti yang depan dulu, ya. Penjumlahan dulu. Nah, sekarang penyebutnya di sini belum sama, ada 3, 5, dan 4. Kita samakan dulu. Sama seperti pembelajaran yang lalu, untuk menyamakan penyebut kita menggunakan KPK. 3, 5, dan 4, jika kita cari KPK-nya, maka nanti akan ketemu 60, ya. Nah, sekarang kita samakan penyebutnya. 60 dibagi 3, hasilnya 20, dikali 2, 40, ya. 60 dibagi 5, hasilnya 12. 12 dikali 3, hasilnya 36. Kemudian 60 dibagi 4, hasilnya 15. 15 dikali 1, hasilnya 15. Nah, sekarang kita hitung dulu yang sebelah kiri, yang depan, ya. Penjumlahan. Di sini penyebutnya sudah sama, berarti kita tinggal menjumlahkan pembilangnya saja. 40 ditambah 36, ya, hasilnya 76. Kemudian ini belum dihitung, kita taruh di sini, dikurangi 15/60. 76 dikurangi 15, hasilnya 61. Penyebutnya tetap 60. 61/60. Nah, perhatikan, di sini pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Maka jika kondisinya seperti ini, maka harus dirubah menjadi pecahan campuran. Ya. 61 dibagi 60, hasilnya 1, sisa 1/60. Jadi hasil akhirnya adalah 1/60. Contoh kedua, 75/12 dikurangi 41/6 ditambah 15/18. Sama, di sini tidak ada tanda kurungnya, ya. Tapi di sini pengurangan lebih dulu baru penjumlahan, dan di sini ada pecahan campurannya, ya. Baik, sekarang kita hitung dulu. Kita rubah dulu pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa, ya. 7 dikali 12, ya, hasilnya 84, ditambah 5, hasilnya 89/12, ya, penyebutnya tetap 12.
Kemudian yang ini 41/6 kita rubah jadi pecahan biasa. 4 dikali 6 hasilnya 24, ditambah 1 hasilnya 25. Ya, 25/6 penyebutnya tetap. Yang ini tetap sudah menjadi pecahan biasa, 15/18. Nah, sekarang penyebutnya kita lihat di sini belum sama, maka kita harus menyamakannya. Ada 12, 6 dan 18. Nah, ini jika kita cari KPK-nya maka nanti akan ketemu 36. Ya. Sekarang kita samakan penyebutnya. 36 dibagi 12 hasilnya 3. 3 dikali 89 hasilnya 267. Kemudian berikutnya 36 dibagi 6 hasilnya 6. 6 dikali 25 hasilnya 150. Ya. Kemudian berikutnya 36 dibagi 18 hasilnya 2. 2 dikali 15 hasilnya 30. Ya. Sekarang karena pengurangan penjumlahan tadi tingkatannya sama, maka kita hitung dulu yang paling kiri. Karena di sini juga tidak ada tanda kurung ya. Penyebutnya sudah sama, kita tinggal menghitung pembilangnya saja. 267 dikurangi 150 hasilnya 117/36. Kemudian dijumlahkan ini, karena belum dihitung ditaruh di sini, ditambah 30/36. Ya. Kita jumlahkan 117 ditambah 30 hasilnya 147/36. Nah, perhatikan di sini pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Maka kita harus mengubahnya menjadi pecahan campuran. Ya. 147 dibagi 36 hasilnya 4. Sisa 3, penyebutnya tetap 36. 4 3/36. Nah, perhatikan di sini 3/36 ini juga masih bisa disederhanakan ya. Untuk menyederhanakan pecahan sama seperti pada pembelajaran yang lalu, kita menggunakan FPB ya, faktor persekutuan terbesar. Kita cari FPB dari 3 dan 6. Nah, jika kita cari FPB-nya maka 3 dan 36 di sini ketemu nanti 3. Ya. 3 dibagi 3 hasilnya 1. 36 dibagi 3 hasilnya 12. Jadi hasil akhirnya adalah 4 1/12. Nah, sekarang contoh yang ketiga, 52/36 dikurangi, ada tanda kurungnya, 21/36 ditambah 19/48. Nah, perhatikan di sini ada tanda kurung yang bagian penjumlahan, maka nanti yang dihitung terlebih dahulu adalah yang di dalam tanda kurung. Bukan pengurangan di sini, meskipun pengurangan di sini letaknya di sebelah kiri atau yang depan. Ya. Karena tadi aturannya jika ada tanda kurung maka itu didahulukan. Ya. Sekarang kita lihat penyebutnya belum sama. Ada 36 dan 48. Kita samakan, kita cari KPK-nya. 36 dan 48 ini jika kita cari KPK-nya maka nanti akan ketemu 144. Nah, kita rubah jadi 144. 144 dibagi 36 hasilnya 4. 4 dikali 52 hasilnya 208. Ya, kemudian berikutnya 144 dibagi 36 sama 4. 4 dikali 21 hasilnya 84. Ya, kemudian berikutnya 144 dibagi 48 hasilnya 3. 3 dikali 19 hasilnya 57. Nah, sekarang penyebutnya sudah sama, kita tinggal menghitung pembilangnya. Dahulukan yang ada di dalam tanda kurung. Karena ini belum dihitung, kita turunkan di sini 208/144 dikurangi ini 84 ditambah 57 hasilnya 141/54.
144. Nah, sekarang kita hitung pembilangnya. 208 dikurangi 141 hasilnya adalah 67/144. Nah, di sini 67 dan 144 ini sudah tidak bisa disederhanakan kembali, ya. Maka hasil akhirnya adalah ini 67/144. Nah, itulah tadi tentang operasi campuran, penjumlahan, dan pengurangan pecahan. Mudah bukan? Baik anak-anak, materi yang kedua kali ini adalah tentang masalah yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan pecahan. Ya, kalian bisa melihat di buku LKS kalian halaman 16. Ya. Baik. Banyak permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan penjumlahan, pengurangan, maupun penjumlahan dan pengurangan pecahan. Ya, perhatikan contoh berikut. Contoh yang pertama. Di sini ada soal. Perhatikan. Pak Amir membeli selang sepanjang 24 1/2 meter. Di rumah ia mempunyai selang sepanjang 8 1/5 meter. Berapa panjang selang Pak Amir sekarang? Nah, Pak Amir tadi membeli 24 1/2 meter, sedangkan dia di rumah sudah punya 8 1/5. Berarti nanti selangnya akan bertambah, ya. Karena selangnya bertambah, maka kedua pecahan ini dijumlahkan, ya, ditambahkan, dijumlahkan. Nah, sekarang kita jumlahkan 24 1/2 ditambah 8 1/5. Di sini penyebutnya sudah sama, meter dan meter, ya. Penyebutnya sudah sama. Maka kita jumlahkan 24 1/2 ditambah 8 1/5. Nah, ingat pada pembelajaran yang lalu untuk penjumlahan pecahan campuran kita tidak perlu mengubah bilangan utuhnya, ya. Kita tidak perlu mengubah bilangan utuhnya. Ini bisa kita jumlahkan sendiri. Bilangan utuh ditambah bilangan utuh, kemudian pecahannya ditambah dengan pecahan, ya. Sekarang kita jumlahkan 24 ditambah 8, ya, bilangan utuhnya dijumlahkan sendiri. Kemudian ditambah pecahannya disendirikan 1/2 ditambah 1/5, ya. 24 ditambah 8 hasilnya 32. Kemudian yang pecahan 2 dan 5 ini penyebutnya belum sama, maka kita samakan 2 dan 5. Jika kita samakan maka kita cari KPK-nya, nanti akan ketemu 10, ya. Nah, kita samakan penyebutnya. 10 dibagi 2 hasilnya 5, 5 dikali 1 hasilnya 5. Kemudian 10 dibagi 5 hasilnya 2, 2 dikali 1 hasilnya 2. Nah, penyebutnya sudah sama, sekarang kita jumlahkan pembilangnya, ya. 5 ditambah 2 hasilnya 7/10. Di sini tadi tetap 32. 32 ditambah 7/10 hasilnya adalah 32 7/10. 7/10 sudah tidak bisa disederhanakan kembali. Jadi hasil akhirnya adalah ini 32 7/10. Contoh kedua. Bu Sanusi mempunyai persediaan gula sebanyak 21/4 kg. Pada saat ada tamu, ia menggunakan 3/4 kg gula untuk membuat teh manis. Berapa sisa persediaan gula Bu Sanusi sekarang? Ya. Karena tadi digunakan untuk membuat teh, maka jumlah gulanya pasti akan berkurang, ya. Berarti 21/4 nanti dikurangi dengan 3/4. Sekarang kita hitung 1/4 dikurangi 3/4. Di sini pecahan campuran dikurangi pecahan biasa. Maka untuk yang pecahan campuran ini harus kita rubah dulu menjadi pecahan biasa. 2 dikali 4 hasilnya 8, ditambah 1 hasilnya 9. Jadi 9/4 dikurangi 3/4. Nah,
di sini kebetulan penyebutnya sudah sama. Jadi kita tinggal mengurangi pembilangnya saja. 9 dikurangi 3 hasilnya 6, 6 per 4 ya. Nah, lihat di sini pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, maka kita rubah menjadi pecahan campuran. 6 dibagi 4 hasilnya 1. Sisa 2 jadi pembilang, penyebutnya tetap 4. 1, 2 per 4. Nah, 2 per 4 di sini juga masih bisa disederhanakan. Ya, kita cari FVP-nya nanti ketemu 2. Ya, 2 dibagi 2 hasilnya 1, 4 dibagi 2 hasilnya 2. Jadi hasil akhirnya adalah 1 per 2. Ya. Jadi sisa persediaan gula Bu Sanusi sekarang adalah 1 per 2 kilogram. Ya. Contoh ketiga. Anita mempunyai pita sepanjang 3,8 meter. Ia diberi oleh kakaknya sepanjang 2,4 meter. Karena diberi berarti nanti pitanya akan bertambah, ya. Sepanjang 1,5 meter diberikan, ya, ia berikan kepada Ica. Karena diberikan kepada Ica maka pitanya nanti akan berkurang, ya. Berapa panjang pita Anita sekarang? Nah, sebelumnya kita lihat dulu di sini satuannya sudah sama, meter, ya, sudah sama. Nah, berarti kita tinggal menghitungnya saja. Jadi 38 kemudian diberi oleh kakaknya berarti ditambah 3,8 ditambah 2,4. Kemudian karena diberikan berarti berkurang, ya, dikurangi 1,5. Kita hitung 3,8 ditambah 2,4 dikurangi 1,5, ya. Karena di sini tidak ada tanda kurung, maka kita hitung dari yang sebelah kiri, yang depan. 3,8 ditambah 2,4, ya. Ini jika kita hitung bersusun, maka hasilnya adalah 6,2, ya. Kemudian dikurangi 1,5, ya, dikurangi 1,5. 6,2 dikurangi 1,5 hasilnya adalah 4,7. Ya, jadi panjang pita Anita sekarang adalah 4,7 meter. Ya. Nah, itulah anak-anak penjelasan tentang masalah yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan pecahan. Semoga bermanfaat.